underbalance, ya pasti terjadi kick dong. Ya betul. Sampai di luar lebih besar daripada yang di dalam. Ya pasti kick ya. Tapi ingat, ya karena kita sudah sadar bahwa sejak awal memang kita akan bermain-main dengan kick, ya kita sudah antisipatif. Kita sudah menyiapkan. Peralatannya memang beda dengan yang konvensional ya. Kalau konvensional ada kick, baru bereaksi, jadi sifatnya reaktif. Kalau underbalance ya kita memang siap menghadapi kick. Gitu. Ya pasti sepanjang pemborannya memang terjadi kick. Makanya kita pakai routing BOP atau routing head ya. Dan untuk menurunkan densitas lumpur itu kita pakai nitrogen. Jadi lumpurnya kita campurkan dengan nitrogen sebelum di ke dalam lubang. Dan nanti setelah keluar itu nitrogennya kembali dipisahkan dengan menggunakan 4-phase separator. Ini ada yang mau ditanyakan tentang EBD? Bahannya kan sudah saya kasih, Anda harusnya bisa baca ya. Saya mau bertanya, Pak, Oke, silakan. untuk underbalance drilling itu kan pasti tekanan hidrostatisnya lebih rendah daripada tekanan formasinya kan, Pak. Oh ya, Uh, apakah tiap kedalaman tertentu kita harus merubah tekanan dari lumpurnya, Pak? Atau langsung aja gitu, Pak, dengan berapa ppg kita bisa langsung pakai underbalance itu? Atau tiap kedalaman tuh beda-beda, Pak, tekanannya, Pak? Jadi kita harus atur lagi. ya, ya berapa ppg yang kita gunakan itu tergantung sama ya kondisi eh, formasi yang ditembus ya. Jadi ingat bahwa sebenarnya kan underbalance juga nggak dipakai dari awal sampai akhir sebenarnya. Jadi underbalance itu dipakai pada trayek yang eh, apa reservoir pressure-nya memang sudah depleted. Jadi kalau kondisi normal juga orang nggak akan pakai underbalance. Jadi memang underbalance ini dipakai untuk kondisi tertentu. Jadi ini kan salah satu alternatif teknologi yang bisa kita pilih kalau kita menghadapi zona yang katakanlah eh, loss-nya gila-gilaan gitu ya atau reservoirnya eh, growong-growong gitu sehingga kalau pakai lumpur normal itu selalu loss dan loss-nya gila-gilaan. Nah, pada trayek itulah kita biasanya pakai underbalance, ya. Jadi nggak dari awal sampai akhir pakai underbalance itu biasanya enggak. Tapi kan biasanya juga ya kalau kayak di geothermal kan memang trayek itu relatively panjang ya, karena di geothermal kan biasanya ya jelas geothermal tuh di daerah gunung api, di mana di situ memang kan zona produktifnya juga adalah zona letusan dan sebagainya. Ya. Nah, apakah berat 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 lumpurnya dari awal sampai akhir kayak berat yang sama? Enggak juga. Tergantung waktu 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 kita bikin prognosis pemborannya itu perkiraan perkiraan reservoir pressure sama frag gradiennya berapa, gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan mat window yang ada. Persis ya kayak kita bikin bikin perkiraan berat lumpur yang dipakai pada pemboran biasa gitu ya. Jadi kan pemboran biasa juga kan berat lumpurnya juga nggak dari awal sampai akhir segitu. Katakanlah 9 ppg terus, tapi kadang-kadang 9, lalu kadang dinaikin jadi 9,5, kadang dinaikin lagi jadi 9,8 gitu. Kadang di kedalaman tertentu yang lebih dalam justru kita harus nurunin karena ketemu yang subnormal pressure gitu ya. Itu tergantung kondisinya. Jadi di underbalance juga nggak konstan dari awal sampai akhir beratnya taruh 6 ppg gitu enggak.
tergantung kebutuhan. Cuma memang betul bahwa kalau under balance itu densitas lumpur yang kita pakai itu ringan sekali, sehingga tekanan hidrostatiknya lebih kecil daripada tekanan formasi. Gitu. Jadi nggak konstan ya, tergantung tergantung dari mat window yang kita ada. Dan biasanya mat window-nya sempit, mat window-nya sempit sekali. Itu biasanya ya mat window yang sempit memaksa di samping juga loss gitu ya, memaksa kita untuk under balance. Iya. Justru sempit itu sebenarnya idealnya kita harus ganti-ganti, tapi ya justru susah gitu ya. Karena mat window-nya sempit itu mat window sempit itu artinya jarak antara reservoir pressure sama frac gradient-nya itu deket banget. Itu kan mat window. Mat window itu kan daerah antara pore pressure dengan frac gradient ya. Nah, dan kita kita ngebor kan bermain-main dengan berat lumpur di antara itu, di antara pore pressure sama frac gradient. Nah, karena sempit gitu ya, ketinggian dikit formasi frac dan loss gitu ya. Tapi kalau terlalu ringan formasinya kick gitu ya. Nah, ya, salah satu pertimbangan kayak under balance adalah ya mat window yang sempit. Ini sebenarnya eh, berapa densitas lumpur yang dipakai tergantung mat window yang ada. Jadi nggak konstan dari awal sampai akhir pakai segitu yang itu ya, Mas. Mudah-mudahan terjawab. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ini harusnya memang zona loss dan mat window-nya sempit. Biasanya itu kita pakai MPD ataupun under balance itu biasanya karena mat window yang sempit. Kalau mat window-nya agak jauh gitu, agak longgar, agak lega gitu, biasanya sih orang pakai konvensional drilling aja lah, nggak jelimet ya. Ini under balancing, ini juga krunya harus terlatih gitu. Apa, tidak tidak sembarang kru gitu ya. Ya, karena umumnya kan itu kan di konvensional adalah ya kita tidak berhadapan dengan kick. Tapi kalau ini ada under balance, ya kita bermain-main dengan kick sehingga ya apa, personalnya juga drilling personalnya juga harus 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 certified gitu ya. Certified untuk memang bisa ngebor dengan under balance drilling gitu. Jadi salah satu kendalanya memang memang personalnya harus certified. Jadi nggak semua drilling personal tuh bisa running under balance. Semua juga harus certified ya. Jangan under balance yang teknologi yang khusus ya. Nah, semua drilling crew juga harus certified kan, harus punya apa, control license segala macam lah ya. Oh, ya license-nya banyak lah untuk bisa naik rig tuh. Satunya juga kontrol, kontrol baik dari IADC ataupun IWCN. Dan itu harus dipanjang tiap 2 tahun sekali. Belum lagi license-license yang lain banyak banget lah pokoknya. Oh, yang paling bawah aja Rustebut aja ada license-nya kok, ada sertifikasinya kok. Untuk bisa bisa naik rig itu nggak sembarangan. Ya, ada lagi? Sebelum kita lanjut dengan materi berikutnya. Nggak ada? Kalau nggak ada, itu kita lanjutkan dengan eh, materi berikutnya yaitu drilling with casing atau casing drilling system. Apa pula itu? Apa pula itu, Pak? Hmm. Jadi kalau selama ini ya Anda tahu bahwa yang namanya ngebor itu ya pakai drill pipe ya, pakai drill string ya, bit, terus drag sebagai pemberat, lalu di belakangnya drill pipe dan itu diputar gitu ya, itu ya, betul nggak? Coba Betul.
Nah, udah bikin lubang, jadi kita ngebor sampai kedalaman tertentu yang memang kita targetkan untuk pasang casing gitu ya. Kita bikin lubangnya, kita bersihin, kita sirkulasi segala macam sampai lubangnya bersih. Jadi mudkicknya dibersihin gitu ya. Lalu kita masukin casing gitu ya. Jadi kita bikin lubang, lalu masukin casing, terus kita sementing gitu ya. Nanti lalu kita tunggu sampai semennya kering gitu kan ya. Dimana semen ini berfungsi untuk merekatkan casing dengan batuan. Itu yang konvensional. Nah, ada teknologi yang namanya casing drilling system atau drilling with casing. Jadi kalau tadi kita mengukur pakai drill string ya, nah kalau dengan drilling with casing itu ngebornya pakai casing, ngebornya pakai casing. Jadi yang kita putar itu adalah casing. Casingnya kita pasangin di tempat iya. Jadi di depan kita sambungkan casing itu dengan bit dan kita putar casingnya memutar. Kapan ini dipakai? Ini adalah salah satu teknologi yang eh, bisa kita pertimbangkan untuk digunakan kalau kita punya eh, proyek zona loss yang lossnya gila-gilaan. Jadi di samping underbalance, itu ada teknologi lain yang bisa kita pertimbangkan. Tapi sekali lagi, tidak semua teknologi itu tepat kalau digunakan dengan segala situasi. Jadi kita boleh aja ngusulin, kita boleh aja apa memilih satu teknologi, tapi itu kan baru sebatas usulan. Kembali waktu eksekusi, kita evaluasi lagi. Bisa dealing with casing ini dipertimbangkan untuk mengatasi zona loss yang gila-gilaan tadi. Intinya sih sebenarnya gini. Kalau konvensional kan kita bikin lubang, lubangnya udah ada, masukin casing, baru cementing. Itu kan waktunya lama ya. Itu waktunya lama, udah gitu juga drill pipe itu kan ukurannya kecil, paling 4 in. Sementara bit kit itu bisa gede banget. Jadi anulusnya besar. Dengan demikian, ya kalau tidak di loss, ya lossnya benar-benar eh, ya loss gila-gilaan ya, total ya. Nah, dengan menggunakan casing sebagai pemutar output yang diputar, tentunya kan space atau anulusnya jadi kecil karena ukuran casing ini kan diameternya besar, sehingga space anulus antara casing dengan dinding lubang itu sempit, sehingga dengan demikian diharapkan lumpur yang loss tidak akan terlalu banyak. Di samping itu, juga karena kita bikin lubang sambil running casing, ya diharapkan kita melewati zona loss tadi lebih singkat, lebih cepat. Gitu. Itu idenya sebenarnya. Karena apa? Karena kan kita masukin casing sambil ngebor ya. Kalau tadi kan kalau konvensional bikin lubang dulu, udah bikin lubang angkat drill stringnya, masukin casing lagi, cementing lagi. Kalau drilling with casing, ya kita bikin lubang sekaligus running casing gitu ya. Nanti kalau udah sampai kedalaman yang diinginkan, kapan kita mau cementing gitu ya, ya udah tinggal di semen aja. Casingnya kan udah di dalam lubang, jadi nggak perlu lagi running casing, ya di semen aja. Pak, itu kan ada pahatnya Pak di depan. Iya, pahatnya dipasang di depan.
disambungin dengan casing. Nah, untuk ini ada dua macam. Ada yang pahatnya bisa diambil, ada yang pahatnya nggak bisa diambil. Kalau yang pahatnya tidak bisa diambil, unretrievable, ya, ya udah, pahatnya memang dipendam di bawah. Gitu. Kita sementing ya dia ke semen, ya emang dipendam di bawah, ketinggal di bawah. Dan waktu kita sementing ya dia akan, apa terpendam oleh semen gitu, akan kena semen gitu. Nah, terus kalau kita ngebor lubang berikutnya yang lebih kecil gimana, Pak? Ya udah, memang dihancurin, milling. Jadi pakai milling bit, bitnya akan dihancurin untuk ngebor proyek berikutnya. Sampai sini, ah, Pak, ya, ada yang saya lihat tuh yang dia punya casingnya itu kan bisa dibuka gitu Pak. Ada pakai bola apa gitu. Kemudian casingnya kayak terbuka baru di semen baru pakai bit baru, bit konvensional itu memang kayak kayak begitu apa gimana Pak? oke. Yang maksud Bapak tadi. Nah, jadi ada yang tadi yang unretrievable tadi, yang bitnya memang tertinggal di bawah. Ada juga yang retrievable. Jadi kalau yang retrievable, begitu sampai kedalaman yang diinginkan, ya. Jadi kapan kita mau masang casing itu, kedalaman berapa gitu ya. Nah, itu bitnya bisa dilepas. Bitnya bisa dilepas, bisa diangkat ke permukaan, baru kita sementing. Jadi memang ada dua macam. Ada yang ditinggalin, ada yang bisa diambil, baru kita sementing. Tapi yang saya lihat tuh dia kayak terbuka Pak, kayak dia beatnya itu bisa dibuka gitu, dia kayak bunga mekar gitu Pak. Di awalnya dia tertutup, kemudian dia mekar. Mereka kayak apa buang bola apa ada satu bola gitu. Ya, ya itu bola itu sebenarnya untuk mekanisme hidrolik untuk ngerilis ngerilis bitnya ya. Ya teknologi teknologi bit yang berkembang terus. Tapi mungkin kalau di sini kita nggak bicara bukan bicara bit yang bisa ngembang atau muncul. Tapi memang ntar nanti kita nyampe bagaimana retrievable. Karena logikanya gini, kalau bitnya itu bisa dilepas, artinya bitnya bisa masuk ke dalam casing, betul nggak? Ya, Iya Pak. oke. Artinya lubang yang ada lebih kecil daripada diameter casing, betul nggak? Iya Pak ya. Nah, sekarang gimana lubangnya kecil, tapi casing bisa masuk? Kan bitnya kecil, tapi casing bisa masuk. Nah, di belakang bit itu ada alat yang namanya reamer. Reamer ini kayak bit sebenarnya, kayak bit yang bisa mekar dan bisa nguncup. Jadi waktu ngebor itu reamernya harus dibuka dalam kondisi mekar. Jadi lubang yang dibuat oleh bit itu ukurannya kecil. Tapi begitu kena reamer, reamer ini akan memperbesar lubang sehingga casing bisa masuk. Nah, nanti waktu kita mau retrieve alatnya yang retrievable ya, bitnya segala macam. Reamernya ini harus nguncup. Reamernya ini harus nguncup sehingga reamernya bisa ikut diangkat ke permukaan. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk memperbesar lubang itu namanya reamer, under reamer. Ini apa nama lengkapnya? Pakai under reamer. Itu untuk memperbesar lubang. Ini lubang yang di oleh bit itu ukurannya kecil sesuai dengan diameter bit. Ya kita tahu tadi karena bit kan bisa lewat ke dalam casing berarti diameternya kecil, lebih kecil daripada diameter casing. Nah, gimana supaya casingnya bisa masuk? Ya lubangnya harus diperbesar. Dibesarnya ini menggunakan reamer. Ya, mungkin mungkin saya share screen deh.
Kelihatan eh, presentasi saya. Kenapa? Oke. Casing drilling system atau drilling with casing. Ini sebenarnya casing drilling system sebenarnya lebih ke merek datang ya. Ini sih drilling with casing kan. Teknologinya namanya drilling with casing. Oke. Jadi ini gambarnya tadi yang konvensional itu kan yang konvensional itu kita pakai drill string. Dengan demikian ya drill string itu kan diameternya kecil dibandingkan diameter pesat sehingga anulus antara drill pipe dengan lubang ini besar sekali. Jadi kalau dia ketemu zona loss, ya lossnya akan gila-gilaan. Sementara yang casing casing ini CWD itu casing while drilling. Jadi running casing sambil drilling gitu ya. Jadi emang namanya banyak, ada drilling with casing, ada casing drilling system. Nah, ini CWD, casing while drilling. Jadi running casing sambil ngebor gitu ya. Sama halnya measurement while drilling, logging while drilling. Nah, ini casing while drilling. Di CWD itu adalah casing while drilling. Nah, nanti kita lihat, kita ngebornya pakai casing. Casing ini diameternya gede. Sehingga anulusnya ini kecil, sempit banget dengan ini. Sehingga dengan demikian akan mengurangi loss circulation ya. Nah, untuk untuk yang non retrievable, Anda lihat ya, ini bitnya terpasang di casingnya, memang disambungin ya, disambungin. Ya kalau begitu begitu sampai ke dalam yang diinginkan, ya udah kan nggak mungkin casingnya kita angkat lagi. Casing yang kita angkat lagi, terus lepas bitnya, casingnya turunin lagi, sama aja bohong gitu ya. Sama aja juga bukan bukan casing while drilling namanya ya. Dan kita justru kita pengennya running casing sambil ngebor gitu ya. Jadi ya begitu nyampe ya sudah, tinggal uh, casingnya dalam lubang dan juga bitnya. Nah, jadi waktu waktu kita cementing, ya bitnya ini akan tertinggal di dalam lubang. Jadi waktu ngebor trayek berikutnya, ya bitnya ini dihancurin, di milling, 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 ya. Jadi milling, dihancurin waktu kita ngebor pada trayek berikutnya, lubang yang lebih kecil. Kalau yang retrievable yang C, itu Anda lihat, karena kan tadi bitnya bisa di retrieve, artinya bitnya bisa masuk ke dalam casing. Jadi dengan demikian kita lihat diameter bitnya lebih kecil daripada diameter casing. Jadi lubang di depan tuh kecil, di mana casing bisa masuk. Nah, makanya di sini ada underreamer nih. Kelihatan nggak ini saya pointer saya? Kelihatan, Pak. Nah, underreamer inilah yang memperbesar lubang. Jadi yang tadinya diameternya sama dengan diameter paha, dengan underreamer itu lubang menjadi lebih besar sehingga casing bisa lewat, bisa masuk. Nanti waktu di retrieve si underreamer ini bisa muncul, bisa dilipat, bisa muncul. Ya mungkin yang tadi ada cerita apa kayak bola-bola segala macam ini, yang underreamer juga bisa pakai mekanisme itu. Jadi dengan rilis bola dia nutup nutup lubang apa gitu ya, sehingga hidroliknya bekerja, dia akan muncul. Jadi kalau udah muncul, ya alatnya ini juga bisa dirilis, ya kita bisa tarik ke atas, lalu kita cementing. Seperti itu. Jadi saya bedanya ya. Sampai sini, ada yang mau tanyakan lagi? Oh jelas, kalau jelas kita lanjut. Nah, yang jelas casing while drilling atau drilling with casing atau casing drilling system itu nggak bisa pakai rig yang masih pakai rotor tubel, nggak bisa.
Karena ya nggak mungkin juga kan triknya kita sambungin sama Kelly gitu ya. Mungkin. Jadi rig-nya harus yang sudah menggunakan top drive. Nah, bagaimana cara top drive ini disambungkan dengan casing dan diputar? Ini kita pakai kayak top drive ya, yang namanya casing drive system. Nah, ini ada dua macam, ada yang eksternal, ada yang internal. Apa bedanya ya? Tuh, caranya. Ini casing misalnya. Ini casing, tengahnya ada lubang ya casing ya. Tuh nggak? Iya, Pak. Nah, casing drive system itu ada yang eksternal dan yang internal. Kalau yang eksternal, dia seolah-olah kayak gini. Jadi drive-nya itu nyengkram dari luar. Ini, terus dia nyengkram dari luar, sehingga kita bisa memutar casing. Ini yang eksternal. Kalau yang internal ya, ini alatnya lebih kecil, dia nyengkramnya dari dalam. Nyengkramnya dari dalam. Iya, Bang. Kayaknya Ci ya, saya lihat pondok indah keluarnya Sleepy. Halo, itu yang bocor. Avian. Iya, Pak. Kalau yang internal itu nyengkramnya dari dalam. Jadi alatnya masuk ke dalam lubang casing. Lalu ya mungkin kalau inilah, kalau Anda bayangin kalau Anda nyemplung ke dalam lubang sumur gali tentunya, kalau ke dalam sumur Jepang nggak mungkin ya. Sumur gali ya. Mungkin ada yang nggak tahu sumur gali, sumur timba. Jadi sumur gali itu atau sumur timba tuh biasanya orang bikin lubang gitu ya. Nah, Anda bayangin tukang sumur kalau diameternya kecil, itu dia biasanya turun atau naiknya nggak pakai tangga. Tapi caranya dia dengan ngerayap. Nah, jadi gimana dia bisa ngerayap? Ya dia bentangin tangannya sama kakinya, terus dia naik ke atas. Kira-kira kayak gitu. Jadi di yang internal juga gitu. Jadi alat itu masuk ke dalam, gitu ya. Nanti pencengkramnya ini akan dibuka sehingga dia mencengkram ke dinding casing, dan kalau ini berputar, casingnya ikut mutar. Kira-kira seperti itulah mekanismenya. Jadi dia harus pakai top drive. Casing rig-nya harus yang udah pakai top drive, nggak bisa yang masih pakai Kelly. Seperti itu. Jadi yang eksternal ada yang internal top drive-nya. Nah, ini ini adalah yang tadi yang unretrievable. Jadi unretrievable ya memang bitnya drillable, bitnya bisa dihancurin, bisa di drill. Tapi kalau yang retrievable, ini bitnya ini disambungin ke dalam casing pakai mekanisme yang kayak tadi ya, cengkram gitu. Dan di sini ada reamer. Nanti kalau sudah selesai, ya cengkraman ini bisa dirilis dan reamernya juga bisa ditutup dan ini bisa diangkat. Nah, ini kira-kira nih. Jadi ini adalah alatnya yang retrievable ya, wireless retrievable BHA. Ini casingnya. Jadi ini akan masuk ke dalam dengan posisi seperti ini. Ini kalau pas diambil ya tinggal siling-siling elemennya ini dirilis sehingga dia tidak mencengkram ke dinding casing. Jadi kita ambil ke permukaan, baru kita cementing. Kira-kira seperti itu. Udah, bahannya habis. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya hanya memberikan prinsipnya aja. Selebihnya itu saya sudah berikan banyak
bahan bacaannya di Google Classroom. Anda bisa baca, Anda bisa belajar untuk memperkaya wawasan Anda. Bahkan di situ juga, ya kadang-kadang teknologi itu nggak berdiri sendiri. Di situ juga kalau nggak salah ada artikel yang mengkombinasi antara dealing with caching dengan MPD. Jadi dia combine antara caching drilling dengan managed pressure drilling. Seperti itu. Jadi ya teknologi itu kadang-kadang nggak masing-masing ya, di-combine kenapa tidak? Gitu. Dan Anda bisa baca sendiri. Ya saya sih berharap Anda jangan puas hanya dari PowerPoint dosen. Ya, kayak tadi saya tuh cuma berapa lembar itu, 2 lembar ya? 3 lembar? 2 lembar kayaknya ya? Karena selebihnya halaman kosong. Cuma 2 lembar, itu prinsipnya cuma itu kira-kira. Tapi selebihnya yang Anda harus baca. Anda harus bisa menambah kapasitas diri Anda ya dengan banyak baca. Kalau waktu saya lulus, kebanyakan tuh cuma ada 4. ITB, Trisakti, UPN Jogja, sama Riau, UIR. Udah, ada lagi yang lain. Yang negeri cuma ITB. Kalau sekarang, ada 19 prodi teknik perminyakan di Indonesia. Jakarta aja ada berapa coba? Jakarta aja ada Trisakti, ada Bayangkara, ada Tanri Abeng, ada Universitas Pertamina. Jember aja ada. Jember ada, terus Institut Teknologi Sumatera Utara juga ada. Banyak banget, ada 19 kalau nggak salah. Prodi perminyakan Indonesia. Jadi ya, kompetisi Anda lebih ketat daripada zaman saya. Ya Anda mau bersaing, bisa unggul atau enggak, tergantung sama diri Anda sendiri. Juga jangan salah ya, di luaran sana itu juga ada omongan IPK anak Trisakti itu gede-gede, tapi nggak ada isinya. IPK sih 3,5, tapi tanya ini nggak bisa, tanya itu nggak bisa, tanya ini nggak bisa, tanya itu nggak bisa. Anda marah dong harusnya. Iya, harus marah. Tapi marahnya kan tidak bisa dengan ngamuk ke siapa gitu, nggak bisa kan. Caranya adalah ya Anda harus menunjukkan bahwa anggapan itu tidak berlaku, anggapan itu tidak benar. IPK gue gede, jadi kepala gue nggak kosong juga. Ya memang benar IPK gue gede dan isi kepalanya juga ada. Nah untuk bisa itu ya Anda harus meningkatkan kapasitas diri Anda lah, baca paper, diskusi gitu ya. Ini kalau dari kuliah nggak cukup. Ngajar IPK bisa, tapi untuk kapasitas diri nggak cukup hanya dengan dengerin, gitu. Apalagi sambil reyap-reyap. Kayak Zoom gini kan, sambil reyap-reyap aja lah gitu ya, dengerin kuliah ya. Anggap aja kuliah itu sebagai dongeng sebelum tidur. Harus belajar. Misalnya saya semua ngasih semua bahan kepada Anda. Saya ngarepinnya sebenarnya Anda baca. Anda baca, dengan Anda baca, Anda bisa tahu dia ngertinya di mana. Dia yang kita diskusiin. Ya mungkin Anda juga pernah baca atau pernah lihat atau pernah nonton di YouTube ada teknologi yang relatif baru yang saya mungkin kelewat. Ya kita belajar bareng. Dosen itu sebagai makhluk yang maha tahu itu udah lewat, udah nggak zamannya sekarang.
Dosen sama mahasiswa tuh belajar bareng. Ibu bisa jadi saya belajar dari sering kok belajar sama student-student saya yang tugas akhir. Pak, saya punya ini Pak, problemnya ini. Gimana Pak menurut Bapak? Ya kalau saya tahu saya jawab, kalau enggak ya oke, saya minta waktu untuk belajar. Nanti kita diskusi. Gitu. Jadi dosen itu bukan makhluk yang serba tahu. Anda juga bisa belajar dari Google kok. Mungkin Anda lebih tahu duluan daripada saya. Wah, kenapa tidak? Anda belajar bareng. Gitu. Lebih seneng sebenarnya kalau Anda banyak nanya. Saya justru bingung kalau Anda ditanya diem. Ada pertanyaan, menang baik. Nanti juga menang baik. Ini tidak tidur atau gimana? Ya, jadi saya ngingetin bahwa tingkat persaingan di dunia kerja pada zaman Anda jauh lebih berat dibandingkan zaman saya. Ya, Anda harus kompetitif. Nah, untuk bisa kompetitif, ya Anda harus punya keunggulan-keunggulan yang ada dalam diri Anda. Ya mungkin keunggulannya nggak hanya dalam pernikahan. Yang lagi tren sekarang kan big data analysis. Big data, gitu segala macam. Ya Anda belajar big data nggak ada masalah. Kenapa enggak? Pengetahuan big data enggak mungkin bisa digunakan untuk perminyakan. Itu Anda kerja. Gitu. Saya punya teman, dia sekolahnya perminyakan. Tapi sekarang kerjanya adalah dia lebih banyak ke membangun sistem, membangun sistem untuk otomatisasi di perminyakan di bangunan dia. Jadi butuh data apa segala macam ya, itu tinggal klik doang. Ya dia memang belajarnya nggak cuma perminyakan, waktu kuliah pun dia udah banyak apa, belajar tentang programming. Sekarang itu lebih banyak programming daripada perminyakannya ya. Karena justru pengetahuan perminyakannya dipakai untuk mensupport kerjaan dia waktu membangun sistem kayak gitu. Jadi yang dipakai malah justru programmingnya banyak. Perminyakannya cuma support aja. Jadi Anda boleh aja belajar Python atau apalah bahasa pemrograman yang lain juga. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita balik kanan. Kita yang dulu, kita absen dulu. Jangan kameranya dong.